Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di atas segala rahmat, hidayah serta karomahnya kita dapat bertemu dan bertolabul ilmi dalam rangka bertauhid dan menjalankan tauhid kepada wujud Allah awal mula jadi adalah diri. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana dalam perjuangan kita dalam memperjalankan iman kita menuju kodrat yang ada pada diri kita sendiri, yaitu kodrat Allah berwujud manusia. Dalam perjalanan ini kita dihadapkan kepada tanjakan-tanjakan batin yang sangat luar biasa, sehingga ada kalanya kita belum mengerti tentang makna, tapi mengerti hanya tentang bahasa. Ada kalanya sebaliknya, kita mengerti makna tetapi tidak bisa berbahasa. Ini wajar, karena tingkatan tauhid adalah orang yang memperjalankan suatu tajalli diri yang mana Tuhan awal mula jadi, itulah diri yang berawal dari Tuhan. Untuk itu diwajibkan kepada setiap orang yang menjalankan perintah tauhid adalah orang yang mendirikan kematian di dalam hidup. Artinya menghilangkan yang hidup menjadi sebuah wujud ada. Dalam perjuangan itu kita wajib melaksanakan tajalli, karena puncak kebenaran tertinggi di dalam kaji tauhid adalah tajalli. Tajalli ini berakibat kepada meningkatnya kemampuan rohani kita di dalam mencapai keputusan, di dalam mencapai suatu keputusan diri, menyempurnakan pandangan, mendapatkan rasa,
dan mengenal wujud. Ini tidak mudah karena pahamnya sudah di tangan Allah. Kita tidak bisa menciptakan pemahaman agar kita paham, tapi kita hanya menunggu bagaimana Allah percaya memberikan pemahaman kepada kita. Kajian tauhid adalah kajian tafrid dan tajrid. Kalau kita belum pernah mengalami dan merasakan menjadi satu wujud bernama hu atau aku, maka wajib kita mengalami, merasakan dan berhubungan dengan dua kodrat, yang mana aku nyata pada diri dan maka aku tiada tapi ada. Menyatukan ini tentu perlu tajalli. Menyatukan yang tiada bertajali yang ada bertajali hu, ini butuh kenyataan, rasa dan yang dialami. Begitu juga sebaliknya terhadap hayat. Dalam kodrat menjadi hayat hi, kita harus bisa melebur kodrat hi menjadi menjadi rahasia. Bagaimana diri rahasia yang dikatakan hayat itu menjadi tubuh ruh amruhu, sehingga kita sudah bisa melihat ruh Tuhan. Ini tuntutannya sangat tinggi. Dan yang ketiga, ada tajali'ah, yang mana saatnya kita melihat zahirnya Allah, zat yang terlihat, yang mana zat itu menyimpan masa hayat dan masa sir, sehingga kita bisa menikmati sebuah zat Allah yang terlihat, bukan diri kita yang terlihat. Tentulah di dalam ini perlu kebenarannya, perlu kebenaran tajalinya. Makanya puncak kebenaran itu adalah tajali. Tidak ada satupun jemaah saya yang tidak mengalami tajali. Kalau soal pengakuan, siapa saja bisa mengaku. Soal menceritakan, semuanya bisa menceritakan. Tetapi siapa yang bisa memperjalankan dirimu? Di dalam keuntungan bertajali, di samping puncak kebenaran, tajali juga akan menimbulkan sebuah kekuatan yang meningkatkan pemahaman kita, sehingga tidak ada kita mengalami kesulitan di dalam mengimani bahasanya Allah. Kemampuan demi kemampuan, lahud demi lahud, akan hayat, akan menjadi tumpangan diri, menjadi kekuatan untuk membantu kita dalam melaksanakan 3 perkara. Apa 3 perkara? Ini yang ditakutkan hilang. Apa yang ditakutkan hilang? Yaitu tidak nyata berhubungan. Yang kedua, tidak nyata merasakan. Yang ketiga, tidak nyata memandang. Kalau kenyataan yang 3 ini tidak datang, berarti tauhid tidak nyata kita berhubungan. Contoh apa? Bagaimana di sisi zikir wujud, diri hu, kodrat yang ada zahir terlihat, ada ini berhubungan dengan diri yang tiada.
Ada dan tiada ini berlaku 24 jam. Allahu hu Allah. Kalau dia melihat keluar diri, maka hayatlah aku. Maka Allahu, yang Allah itu aku, berarti jatuh menjadi hayat, ruh dari seluruh yang ada. Tapi apabila dia diwujudkan dari dalam hu Allah, maka nyatalah aku sebagai Tuhan. Tuhan dan aku. Dikumandangkan zikir ini dalam dalam gerakan satu gerakan. Satu menuju hu Allah, pengabdian keumatan hamba. Yang kedua adalah Allahu, pernyataan Tuhan di luar meliputi diri yang zahir. Maka di sini kita mengalami tajali, dua tajali tadi menjadi satu kodrat. Ditarik napas ke atas wujud yang tiada, wujud yang ada, ditarik napas ke bawah, maka nyatalah aku yang tiada itu. Wujud yang ada menjadi aku, ditarik dari dalam, aku nyata, nyatalah aku. Akhirnya hu Allah menjadi satu tarikan, terkumpul menjadi satu pandangan, karena kita sudah terbiasa. Ke atas bukan menyatakan dia tinggi, ke atas menuju ketuhanan, tapi ke bawah dari luar ke dalam menyatakan Tuhan. Untuk kebenaran itu, dari 5 tajali tadi, 3 berupa wujud dan maujud. Hu, ih, ah, ya. Dan terlihat kepada 2 bertajali, kehambaan, hamba Allah dan kehambaan Allah. Di sini kita merasa takut akan kehilangan 3 perkara tadi. Kehilangan rasa, kehilangan pandangan, dan tidak kenal dengan apa yang dimunculkan. Ini diakibatkan apa? Tidak dilaksanakan tajalinya. Soal tajalinya bermakom syariat, hakikat, tarikat dan marifat, itu tidak masalah. Memang telah dihalalkan oleh Islam. Selagi kamu mendapatkan kenyamanan aku dalam prasangka hambaku, syariat silakan, hakikat silakan, tarekat silakan, marifat silakan. Yang tidak dipersilakan, tidak mengerjakan. Itu yang tidak dipersilakan. Maka dengan ini jamaah, dengan kebenaran kita melaksanakan tajali tersebut, dilakukan dalam masa terus menerus, sehingga kita mendapatkan bantuan kekuatan. Bantuan kekuatan inilah yang menambah besarnya rohani. Karena tidak ada lagi yang paham kecuali ruhku sendiri, itu rohani. Di Al-Baqarah 269 dari dulu sudah saya sampaikan, tidak akan kuberikan pemahaman atau hikmah kepada orang yang tidak ku kehendaki, hanya kepada orang yang ku kehendaki. Dan ini perlu jaminan diri kita. Ya Allah, akulah orang yang tepat untuk Engkau berwujud.
Dan akulah yang mengaku wujudmu adalah aku. Tidak salah lagi engkau ya Allah memilih aku dari segala batinmu yang kamu wujudkan. Aku sudah siap ya Allah. Aku sudah siap ya Allah. Aku sudah siap. Inilah yang diminta oleh Allah. Hati nuranimu berbicara dengan hati nurani dan hati sanubari. Di dalam tauhid kita bukan dituntut keyakinan kita yang lebih, tapi dituntut bagaimana meyakinkan Allah agar tidak ragu dengan kita. Jiwamu terutama yang harus berbicara dengan Tuhan. Kenapa demikian? Pada saatnya nanti kamu akan melihat berhadapan dengan yang tiga itu dalam satu wujud. Melihat apa yang dilihat. Ingin melihat pandangan, pandanglah diri. Ingin merasakan, memandang rasa, pandanglah diri. Dan ingin memandang kodrat, pandanglah diri. Dan ini tidak semudah apa yang kita sampaikan tadi ini. Tentu dengan terbukanya ijab setelah tajalli ini baru dilaksanakan. Tidak semudah itu. Ya Allah, yakinkan dia. Aku menerima tentang kodratmu ya Allah. Aku tahu semua itu adalah kodratmu ya Allah. Dan aku sanggup dan aku siap menerima kodrat itu ya Allah. Engkau jadi Tuhan. Setelah sempurnanya seluruhnya berasal dari dirimu. Apa yang ada terlihat atau tidak berasal dari dirimu. Dan itu aku siap menanggung segalanya. Apakah itu? Dikala aku senang, karena sifat senang datang darimu. Tetapi dikala aku susah, sifat susah itu datang darimu sendiri. Dan aku tidak akan membedakan dikala aku senang memujimu, dikala aku susah melupakanmu. Tidak sempurna engkau ya Allah kalau tidak ada pada dirimu semua. Dan apa yang aku hadapi adalah salah satu jalan untuk bertuhan. Aku sakit karena sakit itu adalah dirimu sendiri. Aku senang, yang senang itu adalah dirimu. Tidak mungkin di luar dirimu ada sesuatu. Semuanya itu berumul kepada dirimu. Kamu dalam masa nikmat, aku susah, aku yakin. Karena engkau Tuhanku memiliki sifat susah. Dan aku siap menanggung itu. Karena Tuhanku lengkap sempurna kodratnya. Apa saja yang kesempurnaan itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi begitu kita di dalam melakukan yang dikatakan bertuhan itu. Bukan kita bertuhan mendewakan Tuhan. Bukan bertuhan memuja-muja Tuhan. Tapi bertuhan itu beribadah kepada apa yang dijadikannya. Apa yang ada di Tuhan itu. Semua kulamin indallah datang dari dia. Senang dari dia. Sakit dari dia. Susah dari dia.
sehat dari dia, masalah dari dia. Menandakan kita umatnya, wajar kita menanggung, membuktikan Tuhan kita sempurna. Saya susah karena Tuhan saya sempurna. Saya miskin karena Tuhan saya sempurna. Saya bukti yang menanggungnya. Saya sakit, Tuhan saya sempurna. Dia bukan yang sehat, semua ada di dirinya. Sayalah wujudnya yang menanggung semua itu. Saya yang memilih saya yang memohon, saya orang yang tepat untuk disandarkan semuanya kepada saya. Dan ya Allah tidak akan rusak hati saya menanggung segala sifat yang kau jadikan. Itu baru orang bertuhan. Itu jiwa bertuhan. Tapi kalau jiwa berdewa, mendewakan, bukan Islam iman kita. Berangkat, keluarkan kamu dari Islam. Pilih kamu kalau pandai hanya memuja-muja, tapi tidak bisa menyembah dengan kodratnya. Itu yang bertuhan. Menerima semua ada pada diri Tuhan. Apa yang kita tunjuk? Mau yang bagus, mau yang tidak bagus, mau yang terpuji, mau yang hina, kulla min indallah, datang dari aku. Kenapa kamu saat senang, saat bahagia kamu menerima? Tapi kemana kamu di saat aku mengirim kesempurnaanku? Susah, miskin, sakit, tapi kamu ingkar kepadaku, berarti kamu mentiadakan aku dan kamu mendewakan aku. Mencintai semua yang dia jadikan, karena sempurnanya wujud Tuhan itu adalah asal usul dari semuanya. Asal usul dari semuanya. Mendapat kita masalah, itu berasal dari Allah, Tuhan. Dia punya semua kodrat. Jadi beribadah kepadanya bukan artinya mendewakan, tapi ikhlas menanggung segala kesempurnaan Tuhan. Ikhlas menanggung kesempurnaan Tuhan. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaah. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Insyaallah. Sehingga Buya bisa tetap bersama kami dan tetap membimbing kami di dalam masa belajar ini. Insyaallah. Baik para jamaah, kita kembali ke muzakarah. Ini tausiah ini mengenai tentang wujud dan maujud yang ini ke hu, ih dan ah ya. Jadi di sini kita harus ikhlas menerima, ini maknanya ini. Ya, dengan ini baik
bagi para jamaah, silakan yang mau bertanya, silakan angkat gambar tangannya. Oh, alhamdulillah langsung. Pak Imam Parewa, silakan Ya, bertanya. insya Allah terima kasih Pak Imam Mendang yang dari Bandung telah mempersilahkan untuk bertanya kepada guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu dan berkeluarga beserta Umi dan adik-adik kami yang berada di Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah Buya, barusan yang Buya sampaikan wawasan sangat luar biasa. Ke hati nurani menancapnya Buya. Jadi yang jadi pertanyaan Buya di dalam memperjalankan tiga. Mana yang dikatakan tiga itulah dilebur menjadi satu. Itulah dilebur menjadi satu. Di dalam satu kodrat ada dua wujud. Mana yang dikatakan dua wujud itulah hamba dan amba. Hamba dan amba di sini bertali kepada Allah dan Allahu. Di antara dua kodrat tadi, mana yang beribadah, mana yang diam Buya. Insya Allah itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Baik. Di antara dua tajali perbuatan hu Allah dan Allahu, hu Allah jatuh kepada zahir. Yang Allah itu hu diambil lagi, lenyap menjadi aku, bukan bernama Allah lagi. Tajalinya adalah satu. Yang dikatakan tajali satu adalah hamba Allah, umat juga Allah. Artinya akulah yang wujud pada umat dan akulah juga yang berwujud pada Tuhan. Dinamakan Allahu, hu Allah. Kapan? Sesuai dengan prasangkamu. Kapan kamu butuh? Apabila engkau menyatakan aku dan memandangku sebagai Allahu Allah, kamu lupa dengan dirimu, di saat itulah engkau adalah aku. Begitu juga di saat kamu gugurkan zahirku Allah, maka dengan menghadirkan aku, maka jangan engkau berbicara denganku, karena aku tidak bisa berbicara. Aku tidak berkalam, aku hanya diam dan menerima. Itu yang diam. Insya Allah Buya, terima kasih Buya. Nyatalah yang selama ini Buya kalamkan, memang semuanya terjadi pada dirinya sendiri. Bida'lihi ma'rifatul haqil ilmi. Begitu Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Baik, selanjutnya silakan yang mau bertanya. Jadi perlu digarisbawahi tadi, kalau yang kita ibadahkan itu hu Allah dari dalam keluar, maka berkesempatanlah kamu melihat diriku. Tetapi apabila Allahu, maka kodrat itu bukan bernama Allah, tapi bernama aku. Dan aku tidak bisa berbicara. Aku hanya berbuat dengan sekehendakku. Inilah masa hening atau masa diam. Dan hayatku adalah meliputi sekalian alam. Maka dikala aku berdiri, aku adalah hayat dari sekalian alam. Maka aku memperlihatkan zahirku kepada orang yang berhadapan denganku. Dan aku menjadi ruh dan hayat bagi seluruh yang melihatku. Tapi dikala aku zahir bernama Allah, maka semua akan beradab kepadaku, karena aku adalah Tuhan dari sekalian alam.
Itu perlu dipatri di hatimu para jemaah. Insyaallah Buya, insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Silahkan yang lain. Silakan. Silakan kepada para imam, ustadzah. Silakan. Ya, silakan Pak Khalifah. Terima kasih Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa sehat selalu beserta keluarga. Insya Allah. Izin bertanya Buya, yang dikatakan tafrid tajrid tauhid itu harus dialami saat amalan atau di beraktivitas atau gimana Buya? Selama-lamanya. Cuma diawali oleh riyadhah wal mujahadah. Di saat melatih dan memperjuangkan latihan itu sampai kepada tujuannya, dan ini akan menjadi terbawa, menjadi terbiasa. Itu tujuannya. Bukan habis riyadhah mujahadah habis, nggak ada lagi rasa. Tidak. Ya. Itu akan berkekal-kekalan. Kenapa? Karena fokus kepada 3 yang ditakuti oleh orang. Siapapun akan takut dengan 3. Hilang pandangan, hilang rasa, tidak tahu dengan kodrat. Itu berbahaya. Jangan sampai komunikasi 3 arah tadi tidak terhimpun kepada nyali ketuhanan kita. Itu wajib. Jadi berlakulah 24 jam. Untuk melupakan itu pun susah. Kalau yang di atas turun, lenyap zohir, tinggal lenyap kodrat Allah, tinggal aku. Berarti aku sampai kemanapun adalah ruh bagi semua ayat alam. Alam mana saja, makhluk mana saja, akulah nyawanya. Tapi apabila aku wujudkan zohirku, maka akulah yang menjadi dan mengatur segala perbuatanku sendiri terhadap alam. Akulah zahir, akulah kiblat, akulah kubah dari segalanya. Jadi apabila turun Allahu, artinya tidak ada lagi Allah di situ melainkan aku. Karena Allahu, Allah itu aku. Aku tidak berkalam, tidak bersifat, dan tidak berkauni. Tapi aku taunya berkehendak. Di situ titah Allah turun kepada umat, titah Tuhan naik pada aku yang berwujud kepada Tuhan. Umat mengenal Tuhan. Tuhan mengenal aku. Tuhan adalah derajatku. Allah adalah derajat keumatanku. Dan umat yang tercipta adalah hayat dariku yang disebut dengan Nur Muhammad. Paham kira-kira? Insyaallah. Baik, insyaallah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Juru Tablik, di HP saya ini tanda jari tidak muncul, jadi saya langsung aktifkan soundnya Pak Juru Tablik. Silakan. Saya lanjut ya, Buya. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan, cinta dan kasih Allah juga semata. Amin insyaallah. Kemudian izin saya bertanya Buya. Tadi Buya menyampaikan bahwa ketika kita ucap ketika kita ucap Allah, maka kita pandang zahir. Ketika kita ucap Allahu, maka kita dalam masa hening, dalam ketiadaan. Bagaimana yang kita lakukan dalam masa hening itu Buya, ketika dia berkontak dengan hayat di alam semesta. Makanya disinilah perlunya dasar kita, ya. Dasar ketuhanan itu kita harus punya. Kalau enggak, untuk apa ditajalikan? Ini makanya dasar ketuhanan itu harus ada. Nanti kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan semua alam, dengan semua yang tidak pernah terlihat, dengan semua hayat, dengan semua makhluk, dengan semua keramat, dengan semua keajaiban. Kita akan diajar dan dilatih untuk itu. Insya Allah nanti akan terbukti. Gitu. Itu masa hening. Yang akan berbicara adalah yang datang ke hadapan kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa bicara dengan alam yang seperti ini. Tetapi dia tidak berbicara, tetapi dia berkehendak sesuai dengan kodratnya. Ini pada masa ta'yun awal dan ta'yun sani. Jangan lupa itu. Ada kalanya dia bisa bicara, ada kalanya dia mendengarkan siapa yang berbicara. Ini kembali kepada makom ta'yun awal dan ta'yun sani. Paham? Insyaallah, paham ya. Insyaallah. Baik. Ada lagi? Terima kasih penjelasannya Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba masih ada lagi? Silakan. Silakan Ustazah. Baik, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.